Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dan teman saya Nur Faizah Rusyadah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah Introduction to Education. Yang akan dibahas adalah yang pertama, hakikat manusia, yang meliputi pengertian dan wujud sifat. Yang kedua adalah dimensi-dimensi hakikat manusia, serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Meliputi 4 dimensi, yaitu keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Yang ketiga yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia, yang meliputi pengembangan yang utuh dan tidak utuh. Dan materi yang terakhir yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pembahasan yang pertama yaitu sifat hakikat manusia. Pengertiannya adalah sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya adanya kesamaan bentuk, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Yang kedua, wujud sifat. Ada beberapa wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Wujud sifat hakikat ini dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu ada 8 wujud sifat. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain, atau ia atau mereka, dan dengan yang bukan dirinya di lingkungan fisik di sekitarnya. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Selain memiliki kemampuan menyadari diri, manusia juga memiliki kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu di dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja yang berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak terbelenggu dengan tempat atau ruang yang di situ saja dan waktu yang hanya sekarang, tetapi dapat menembus ke sana, ke masa depan, atau ke masa lampau. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Pemilikan kata hati ini bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikuti perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Berarti dalam hal ini diperlukan kemauan untuk menjembatani jarak di antara keduanya. Yang dimaksud dengan kemauan adalah kemauan yang sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima sebagai penuh kesadaran dan kerelaan. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini, sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.
Meskipun antara rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Yang ketujuh, rasa kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Hampir semua orang merasakan kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan sebenarnya tak mudah dijabarkan, meskipun mudah dirasakan. Tetapi beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan, misalnya senang dan gembira, sebagian orang mungkin menganggap bahwa seseorang yang sedang mengalami rasa senang atau gembira dikatakan sedang mengalami kebahagiaan. Yang kedua, materi kedua adalah dimensi-dimensi hakikat manusia, serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan. Dikatakan oleh Leysen bahwa individu adalah orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, undivided. Selanjutnya, individu diartikan juga sebagai pribadi. Yang kedua, dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dan dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas. Jika tidak, dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurfaizah Rasyadah. C. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja, manusia adalah bineka tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam artian, manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai manusia, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat kodrati manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial merupakan salah satu kesatuan bulat yang perlu dikembangkan secara seimbang dan selaras. Perlu disadari bahwa manusia hanya memiliki arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam bermasyarakat. Secara umum, kemanusiaan digolongkan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, penggolongan manusia juga dapat digolongkan dari usia. Setiap usia dan manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda, baik dari fisik maupun sifatnya. 1. Pengertian sosok manusia. Pengertian sosok manusia Indonesia tercantum dalam GBHN 1993 tentang tujuan pendidikan nasional dan menurut Tirta Raharja dan Sulo 2006.225 dalam GBHN 1993 ditetapkan tujuan pendidikan nasional yang lebih rinci sebagai berikut. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Menurut Tirta Raharja dan Sulo 2006.225, pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya ini adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividual, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani. Setiap manusia dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, tanggung jawab, dan berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan manusia seutuhnya pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education atau general education, yakni 1. Manusia memiliki wawasan menyeluruh terkait dengan segala aspek kehidupan. 2. Memiliki kepribadian yang utuh. Istilah menyeluruh dan utuh merupakan dua terminologi yang memerlukan isi dan bentuk disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan keyakinan suatu bangsa. Dalam bahasa lain, pendidikan yang melahirkan 1. Pribadi yang dapat bertakarub kepada Allah
dengan benar. 2. Layak hidup sebagai manusia. Untuk dapat menghasilkan manusia yang utuh, diperlukan suri tauladan bersama antara keluarga, masyarakat, dan guru sekolah sebagai wakil pemerintah. Patut diingat bahwa pembentukan jati diri manusia utuh berada pada tataran efeksi, dan pembelajarannya dunia efeksi hanya akan berhasil apabila dilakukan melalui metode pelakonan, pembiasaan, dan suri tauladan dari orang dewasa. Manusia Indonesia seutuhnya dirumuskan di dalam Undang-Undang Pendidikan. Dinyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini benar bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya juga dapat diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selain itu juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keselarasan hubungan antar bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. D. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan utuh. Aspek jasmani contohnya itu fisik. Aspek rohani contohnya yaitu pandai, berwawasan luas, pendirian teguh, tegang rasa, dinamis, dan kreatif. Dimensi keindividual, kesosialan, kesusilaan, dan beragama. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Terabaikannya dimensi hakikat manusia terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Perkembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Demikian pula, secara vertikal ada domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya.